Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Amalia dengan NIM 24051020022. Saya di sini akan mempresentasikan tugas akhir semester 1 saya di mata kuliah Dasar Manajemen dan Bisnis dengan dosen pengampu Bu Melinawati. Saya akan mempresentasikan beberapa tools yang sudah diberikan. Yang pertama ada Google Data Studio. Sebenarnya apa sih Google Data Studio itu? Nah, Google Data Studio itu memudahkan kita untuk memvisualisasikan data dengan mudah, tinggal drag and drop tanpa ngoding. Lalu bisa connect ke berbagai macam data source juga seperti Google Sheet, dan juga bisa kita share layaknya kita memakai Google Document. Lalu dashboardnya yang interaktif sehingga user bisa view, bisa scroll, dan juga pilih data sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu dapat mengirim automated dashboard melalui email, tidak perlu ngedit manual, bisa langsung mengunjungi email masing-masing. Lalu yang terakhir dan yang terpenting yaitu Google Data Studio ini gratis tanpa dipungut biaya. Ada beberapa fungsi dari Google Data Studio. Yang pertama yaitu visualisasi data, yang kedua yaitu integrasi data, yang ketiga pembuatan laporan, yang keempat real time update, dan yang kelima adalah kolaborasi. Nah, selanjutnya yaitu ada Power BI, tools yang dikembangkan oleh Microsoft yang bisa digunakan untuk menganalisa, memvisualisasi, dan juga mengolah dari berbagai banyak macam sumber. Nah, selain itu bisa membantu user untuk mengolah data menjadi suatu informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Fungsi dari Power BI yang pertama, mengolah dan membersihkan data. Power BI ini dapat mengubah, menggabung, dan membersihkan data dari berbagai macam banyak sumber menjadi satu format yang siap untuk dianalisa. Yang kedua yaitu menganalisis data, dapat melakukan perhitungan data yang kompleks. Yang ketiga, visualisasi data, membuat visualisasi data yang interaktif dalam bentuk tabel, grafik, diagram, maupun peta. Nah, yang keempat yaitu integrasi data, mendukung berbagai macam banyak sumber data seperti Excel, Google Analytics, dan lain sebagainya. Yang kelima, dashboardnya yang real time. Yang keenam, bisa berkolaborasi, dan yang ketujuh, keamanan dan kontrol. Adanya role-based access control sehingga data sensitif aman dan dapat diakses oleh orang-orang tertentu. Yang kedelapan yaitu pengambilan keputusan. Dengan adanya insight yang jelas, bisa menganalisa dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada Cloudflare, yaitu website yang menawarkan tentang peningkatan performa, keamanan, dan juga banyak kendala lainnya. Fungsinya yaitu yang pertama meningkatkan kecepatan website, yang kedua keamanan website, yang ketiga ketersediaan dan kendala, yang keempat privasi dan keamanan data, yang kelima terdapat DNSD yang berguna untuk membantu situs lebih cepat dan mencegah serangan DNS spoofing. Selanjutnya yaitu ada PayPal. PayPal merupakan metode pembayaran e-commerce online di seluruh dunia dalam skala internasional. Fungsi dari PayPal yang pertama yaitu transfer uang, yang kedua pembayaran online, yang ketiga transfer saldo ke bank, yang keempat transaksi internasional, dan yang kelima yaitu integrasi e-commerce. Microsoft Teams ini merupakan gabungan dari Google Classroom, Zoom, WhatsApp, dan juga Telegram. Di Microsoft Teams ini bisa melakukan panggilan video maupun audio seperti layaknya di WhatsApp, dan juga bisa membuat status, bisa juga berbagi file. Ada fungsi dari Microsoft Teams. Yang pertama ada kolaborasi tim, yang kedua komunikasi yang real time, kemudian yang ketiga rapat dan webinar, yang keempat integrasi dengan Office 365, yang kelima pengelolaan tugas, yang keenam keamanan dan privasi, dan yang ketujuh skalabilitas. Woo e-commerce ini merupakan platform yang membantu kita dalam membuat toko online dan juga menjual produk seperti produk fisik, layanan, maupun digital.
Fungsi dari WooCommerce yaitu yang pertama membuat dan mengelola toko, yang kedua mendukung pembayaran online, yang ketiga mengelola pengiriman, yang keempat mengatur pajak dan keuangan, yang kelima skalabilitas dan kustomisasi, yang keenam laporan analitik, dan yang ketujuh manajemen inventaris. Selanjutnya yaitu ada OneDrive. OneDrive merupakan layanan penyimpanan dari Microsoft yang berguna untuk menyimpan file secara online dan juga dapat diakses di berbagai perangkat dan juga bisa berbagi file dari manapun dan kapanpun selama terdapat koneksi internet. Nah, selanjutnya yaitu ada fungsi-fungsi dari OneDrive. Yang pertama yaitu penyimpanan cloud. Dapat menyimpan video, foto, dokumen, maupun file-file lainnya. Jika perangkat kita rusak, file tersebut tidak akan hilang. Yang kedua, bisa diakses dari mana saja, asal ada koneksi internet. Dan yang ketiga, sinkronisasi file ke perangkat yang terhubung. Yang keempat, berbagi file. Yang kelima, kolaborasi yang real-time. 6, keamanan data. Dan yang terakhir, ketujuh, yaitu pencadangan otomatis. Ada Odoo. Odoo merupakan platform yang membantu perusahaan dalam mengelola operasional mereka dengan menyediakan berbagai macam kebutuhan bisnis seperti manajemen keuangan, penjualan, inventaris, SDM, pemasaran, serta modul yang dapat diinstal sehingga perusahaan tersebut dapat menggunakan fitur-fitur modul itu dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya ada fungsi dari Odoo. Yang pertama manajemen keuangan, yang kedua manajemen penjualan dan pelanggan, yang ketiga manajemen inventaris, yang keempat manajemen SDM, yang kelima manajemen proyek, yang keenam e-commerce dan point of sale, yang ketujuh manufaktur dan produksi, yang kedelapan ada pemasaran. Nah, selanjutnya ada Google Analytics. Google Analytics ini merupakan suatu platform yang berguna untuk menganalisis dan melacak web secara gratis yang disediakan oleh Google. Dengan adanya Google Analytics ini, pengguna bisa mengetahui tentang bagaimana pengunjung berinteraksi dengan konten, serta mengetahui bagaimana kinerja situs secara keseluruhan. Lalu, fungsi dari Google Analytics. Yang pertama, ada pelacakan pengunjung, yang kedua memahami perilaku pengunjung, yang ketiga mengukur kinerja konten, yang keempat memantau performa pemasaran, yang kelima optimasi konversi, yang keenam integrasi dengan alat lain, yang ketujuh laporan yang real time, dan yang kedelapan analisis e-commerce. Ada Trello. Trello ini merupakan aplikasi manajemen proyek yang berkolaborasi dengan web dalam menggunakan pendekatan visual untuk membantu tim mengorganisasi pekerjaan mereka. Bekerja seperti papan tulis virtual yang dapat membuat catatan dalam bentuk kartu dan mengaturnya ke dalam satu kategori. Fungsi dari Trello, yang pertama manajemen proyek, 2 kolaborasi tim, 3 organisasian tugas, 4 penjadwalan dan pengingat, 5 personalisasi dan fleksibilitas, 6 integrasi dengan alat lain, dan yang ketujuh pelacakan progres. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.